Bismillah. Bismillah. Bagus. Oh, ada kurangnya. Kurang. Ini mesin persinggahan ya? Kalau jamaahnya ini atau gimana? Oh iya. Baik. Ala kulihat warahmatullahi. Tadi kita sampai kepada hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Itu hak yang berapa? Hak yang ketiga. Sekarang hak yang keempat, hak seorang yang masih keluar masuk Pak. Bismillah. Oh itu nunggu gitu. Jadi hak yang ketiga, yang keempat, ya merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami adalah memberikan pendidikan yang baik, membimbing seorang istri ke jalan yang benar. Pak, surga itu luas. Surga itu sangat luas. Jangan biarkan dirimu ya untuk masuk ke dalam surga sendirian. Bawa istri kita itu masuk ke dalam surga juga. Seperti apapun bentuk istri kita itu tetaplah sebagai seorang istri yang selalu melayani kita dan sebagainya. Maka salah satu bentuk bakti kita kepada istri adalah bagaimana kita membimbing istri itu ke jalan yang benar. Dan ini merupakan hak istri. Hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami, yaitu memberikan pendidikan yang baik kepada seorang istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka peringatkanlah ya kerabat-kerabat terdekat. Di antara kerabat adalah istri. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Di antara keluarga kita itu adalah istri dan anak. Jadi di sini ayat ini memerintahkan kepada kita bahwasanya di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah di mana suami itu mendidik istrinya, memberikan pengajaran kepada istrinya dan memberikan pendidikan yang benar kepada istrinya. Ini wajib bagi seorang suami, wajib bagi seorang suami, wajib bagi kita Pak. Kalau kamu nggak mampu untuk mengajarkan ilmu untuk istri, bawa istri ke majelis taklim. Karena memang sumber malapetaka yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu adalah dikarenakan keluarga itu tidak menerapkan sunnah-sunnah di dalam kehidupannya. Sebab malapetaka di mana istri melawan sama suaminya, anak membangkang sama ayahnya, gara-gara tidak ada pengajaran Islam di dalam keluarga tersebut. Rasakan saja. Coba Bapak bandingkan, ada orang-orang yang tekun dalam beribadah, dalam kehidupannya itu diajarkan ada ketika anaknya, saya pernah masuk dalam suatu keluarga, anaknya itu kalau jumpa sama kita menegur, disalim, lalu kemudian istri ketika ngomong sama suaminya dengan bahasa yang lembut, kemudian ternyata diterapkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika anaknya melakukan kesalahan, lalu kemudian dinasihati, kemudian di sana ada pengajian dalam rumahnya, luar biasa. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mengajarkan, maka bawa istri kemana? Ke tempat buat pengajian. Karena sebab daripada ya saya katakan tadi malapetaka dalam kehidupan rumah tangga, karena memang apa? Karena tidak ada pendidikan di dalam kehidupan rumah tangga. Istri tidak pernah diajarkan kalau ngomong sama suami itu kayak mana. Istri ya harusnya tahu kalau suami dimasukkan dalam pengajian, dia akan tahu ternyata ketika ngomong sama suami itu harus memilih kata-kata yang baik. Kalau suami pun nggak tahu tentang itu, maka istri boleh mengajarkan kepada suami, tapi pilih kata-kata yang tidak menggurui. Artinya ketika suami tidak boleh mengangkat suaranya di depan istrinya, apalagi seorang istri tidak boleh lagi lebih tidak boleh untuk mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Maka ini didapatkan dari mana? Dari pengajaran Islam. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Makanya para mufassirun mengatakan, ai alimu bi ta'atillah ma yakunu bihi anfusahum minan nar. Ajari mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah agar kemudian bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Berkata Imam Ali radhiyallahu taala anhu arda, ai alimuhum wa adibuhum. Maksudnya apa? Peliharalah keluargamu dari api neraka. Ajari mereka ilmu, didik mereka ilmu. Makanya itu yang penting. Makanya kalau kehidupan kita di negeri yang sana itu, setiap habis maghrib kita ada pengajian untuk istri dan anak-anak. Itu penting.
Jangan kita habiskan kehidupan kita itu hanya untuk dunia. Dunia dikejar gak ada habisnya. Justru adakan pengajian di dalam rumah. Umpamanya undang seorang ustaz buat pengajian di dalam rumah kita. Atau umpamanya tidak ada pengajian, tidak mampu mengundang ustaz, ya, maka kita bawa istri cari pengajian di mana. Ada pengajian di mana? Kalau kita mendengar ada iklan pengajian, langsung datang. Ya, ini cara tersimpel untuk bagaimana istri bisa paham terhadap agama. Ini adalah merupakan hak seorang istri. Bahkan ketika kemudian istri tidak paham tentang sholat wajib, ya, tidak paham cara berpuasa, tidak paham tentang haid, nifas dan sebagainya, suami tidak paham mengajarkannya, suami tidak mau mengajarkan dan tidak kemudian bertanya kepada para ulama, maka boleh bagi seorang istri keluar daripada rumahnya walaupun tidak diizinkan sama suaminya. Untuk apa? Untuk mempelajari hal-hal yang wajib bagi dia. Apa yang wajib bagi dia? Sholat. Dia nggak tahu tata cara sholat, wajib dia keluar daripada rumahnya walaupun suami menghalangnya. Loh, kenapa? Karena kewajiban ya sholat itu adalah perintah dari Allah. Ketika perintah daripada Allah itu berseberangan dengan perintah suami, maka yang dikedepankan siapa? Perintah Allah. Istri boleh apa? Keluar walaupun tidak izin sama suami. Sampai seperti itulah Islam mengaturnya. Itu dari mana kitabnya? Gak usah kitab jauh-jauh, gak usah tinggi-tinggi, gak usah kitab Majmu' Rawdatul Talibin, ya, kemudian kitab Al-Wajiz dan sebagainya, gak usah tinggi-tinggi. Kitab yang dasar aja, kitab Libana wal Ifadah, karangan Syekh Abdurrahman As-Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Qadir As-Saqqaf. Beliau menjelaskan boleh bagi seorang wanita ketika dilarang sama suami untuk keluar untuk mempelajari ilmu yang wajib seperti sholat, tata cara puasa Ramadan dan sebagainya. Dia nggak tahu, boleh dia keluar untuk mempelajarinya pada seorang kiai, ustadz, ulama dan sebagainya. Boleh keluar walaupun tanpa izin sama suami, tapi lebih bagus sama dia izin sama suami, seperti itu. Itu hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh siapa? Seorang suami. Selanjutnya yang terakhir aja, Pak, ya. Apa sih hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami? Ya, hak istri yang terakhir yang wajib ditunaikan oleh seorang suami adalah Pak, suami berpenampilan yang baik, rapi di hadapan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf." Jadi bagi seorang wanita, mereka punya hak-hak yang diwajibkan bagi mereka. Ketika istri datang kepada kita, ya, datang kepada seorang suami, ya, diwajibkan bagi dia untuk apa? Datang dalam keadaan cantik, dalam keadaan harum, rapi dan seksi. Itu Pak, ya. Wajib seperti itu. Tidak boleh dia datang dalam keadaan bau ketiak. Ya, tidak boleh dia datang dalam keadaan masih bau-bau dan sebagainya, belum mandi dan sebagainya. Tidak boleh. Ini dalam kutip ketika ingin melakukan hubungan suami istri, dalam kutip. Ketika seorang istri ingin datang kepada suaminya, menyeru panggilan suaminya, wajib pergi ke kamar mandi dulu. Untuk apa? Untuk bersih-bersih baru kemudian datang kepada suaminya. Sama seorang suami, ketika ingin datang ke istrinya, diwajibkan bagi bapak juga untuk dalam keadaan apa? Harum, rapi dan sebagainya. Istri masuk kamar mandi bersih-bersih, suami juga bersih-bersih. Datang dalam keadaan apa? Saling bersih. Maka ini hak istri. Jangan pula kita paksakan kepada suami, kepada istri, kita tidak bersih-bersih. Intinya ini adalah kewajiban yang Allah Pak, ya, wajibkan kepada kita semuanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Coba lihat. Ada satu contoh Rasulullah SAW ketika ditanya, "Bi ayyi syai'in yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina yadkhul baitahu?" Apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia pengen ketemu sama istri-istrinya? Apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam rumah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, "Yabda'u bis-siwak." Nabi mulai dengan bersihkan, ya, sikat gigi, bersihkan bau ketiak dan sebagainya. Ini adalah apa, Pak? Adalah ya kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami. Karena memang maksud dan tujuan daripada pernikahan agar kedua pasangan itu sama-sama terselamat daripada fitnah syahwat. Kalau umpamanya dia mendapatkan suami yang bau, kotor, jorok, datang kepada istrinya, kemudian ya ingin melakukan ibadah gitu ya, dalam keadaan jorok seperti itu, maka istri tidak selamat daripada fitnah. Dia tidak merasa puas dengan keadaan suaminya tadi. Maka ini kewajibannya adalah apa?
Kewajiban seorang suami datang kepada istri dalam keadaan apa? Harum, rapi dan ganteng. Ada satu kisah pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan anna imra'atan atat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bi zaujin laha. Jadi ada seorang wanita ya di zaman itu datang menemui siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan membawa suaminya. Kira-kira suaminya kayak mana tampaknya? Disebutkan dalam hadis itu Ash'ad. Suaminya itu apa? Ya, pakaiannya itu apa? Lusuh. Pakaiannya itu bau, kotor, jorok. Kuku-kukunya panjang, hitam. Rambutnya panjang, kemudian bau. Jenggotnya panjang, tidak dirapikan. Kemudian apa? Tidak dibersihkan. Kemudian kumisnya juga panjang, tidak dibersihkan. Kemudian apa lagi? Akbar. Selain jorok kotor, akbar, berdebu lagi badannya. Kemudian asfar, kata dalam hadis itu. Selain dia jorok, kotor dan sebagainya, asfar, saking joroknya itu kulitnya itu sampai ke kuning-kuningan gitu. Bukan sakit kuning ya, saking joroknya itu. Maka dalam keadaan seperti itu si wanita mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, la ana wala hadha khallisni minhu. Wahai Amirul Mukminin, tolong pisahkan aku sama suamiku. Aku udah gak tahan dengan baunya dia. Aku udah gak tahan dengan joroknya dia. Dia tidak pernah menjaga penampilannya. Maksud dan tujuan pernikahan kami adalah supaya saya selamat daripada apa? Fitnah syahwat. Tapi saya sudah jijik dari dia. Jijik gak teman? Kalau kotor, bau dan sebagainya, jijik. Lalu kemudian fanadhara ilaihi, maka Umar melihat kepada suaminya. Fa'arafa ma kariha. Lalu kemudian Umar paham kenapa si wanita tadi minta diceraikan, minta dipisahkan sama suami. Dia langsung paham ketika lihat suaminya yang jorok, kotor dan sebagainya. Dia langsung paham, oh ini penyebabnya. Lalu kemudian Umar memanggil pembantunya. Manggil pembantunya, ta'al idhab bihi ila al-hammam fahammimhu wa ghassilhu wa qallib adfarahu wa albishu libasan ma'afiriyatan. Bawa dia ke kamar mandi. Gitu bahasanya. Bawa dia ke kamar mandi, mandikan dia, bersihkan badannya, potong rambutnya, rapikan jenggotnya, potong kumisnya, gosok itu badannya, lalu kemudian bersihkan badannya, lalu kemudian pakaikan pakaian yang bagus, lalu kemudian kasih minyak wangi. Setelah itu ma'tini bihi. Setelah kamu lakukan tadi, kalau kamu bersihkan dia, bawa lagi kemari. Rambutnya itu panjang, Pak, gimbal bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau pakai penting itu, satu botol itu dimasukkan cuci kepalanya itu, gak bersih kepalanya, saking bertahun-tahun kotor itu. Lalu kemudian barakallahu fikum, setelah dibersihkan, dimandikan, dipotong kukunya dipotong yang hitam-hitam tadi, dibersihkan semua, dikasih pakaian yang bagus, dikasih minyak wangi, lalu kemudian didatangkan kembali ke hadapan siapa? Umar bin Khattab. Sedangkan istrinya sedang duduk di sana. Istrinya duduk di mana? Istrinya sedang duduk di sana. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, lalu kemudian setelah dia sampai di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu lihat tampaknya sudah berubah. Memang ganteng sebenarnya, tapi karena tidak menjaga penampilan, nampak jadi jelek. Lalu kemudian setelah berada di hadapan Umar, langsung Umar memberikan isyarat. Apa maksudnya, Bang? Pergi kamu sana, bawa istrimu pulang. Itu bahasanya. Pergi kamu sana, bawa istrimu pulang. Lalu kemudian dia datang kemudian apa? Ingin membawa istrinya. Ketika didekati istrinya gitu Pak ya, pengen dipegang istrinya, langsung kemudian istrinya bilang gitu, apa? Seakan-akan menolak gitu, tahu menolak. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak kenal sama suaminya. Saking bertahun-tahun dalam keadaan woman of the kill, tiba-tiba datang ganteng gitu, nggak kenal dia sama suaminya. Dari mana Ustaz tahu tuh kalau dia nggak kenal sama suaminya? Dari ucapannya dia setelahnya, Subhanallah, abaina amirul mu'minin taf'al mithadhalik. Kamu tuh orang asing, saya nggak kenal sama kamu, kok tiba-tiba kamu nyentuh saya? Apakah kamu berani melakukan itu di hadapan Umar bin Khattab, seorang amirul mu'minin yang paling tegas? Dari ucapan sendiri, berarti kan dia nggak kenal sama suaminya. Maka ketika dia lirik suaminya, kayaknya suamiku gitu. Kayaknya itu adalah cintaku, sayangku.
kok berubah jadi ganteng gitu dia kan gitu. Lalu kemudian setelah dia kenal sama suaminya, dia pun bangkit dari tempat duduknya. Lalu mereka berdua pun pergi sama suaminya. Pergi sama suaminya, dalam satu riwayat mereka pegang tangan, lalu kemudian istrinya mencium suaminya. Subhanallah ya, luar biasa ini. Jadi cerai? Gak jadi cerai. Gak jadi dia minta pisah sama suaminya. Lalu melihat keadaan seperti ini, maka keluarlah ucapan legend dari siapa? Umar bin Khattab. Dia mengatakan karena melihat keadaan seperti ini, hakadha fasna'u bihim, maka wahai para laki-laki, lakukanlah seperti ini di hadapan istri-istri kalian. Ketika kalian berhadapan dengan istri kalian, usahakan dalam keadaan apa? Penampilan yang baik, rapi, harum, jangan pula bawa ketiak datang sama istri. Ya, jangan pula dalam keadaan apa? Masih habis kerja dan sebagainya itu jumpa sama istri. Jangan. Usahakan untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum bapak menjumpai istri. Fawallah, kata beliau, innahunna la yuhibbuna an tatazayyanu lahunna kama tuhibbuna an tatazayyana lakum. Demi Allah, wanita-wanita ini, para istri ini suka kalau kalian berhadapan dengan istri kalian dalam keadaan rapi, harum dan ganteng, sebagaimana kalian juga suka ketika istri-istri kalian datang kepada kalian dalam keadaan cantik, harum dan seksi. Ini adalah merupakan hak istri yang hari ini apa? Sering dilanggar oleh para suami. Makanya kalau suami datang dalam keadaan harum, rapi, ganteng, istri pun dalam keadaan harum, rapi dan ganteng, ketika beribadah ini akan menjadi kenangan yang paling indah, akan diingat-ingat terus. Maka ini menjadi apa? Jadi spesial. Tapi kalau bau, ini bau, sama-sama bau gitu kan. Jadi kayak semacam ritual biasa saja. Lalu kemudian udah cepat-cepat aja lah kita, gitu. Jadi kayak gitu karena bau gitu. Tapi kalau harum, ini merupakan hak istri dan hak suami. Makanya istri tidak boleh datang kepada suami kecuali dalam keadaan harum, rapi dan sebagainya. Kalau ada istri datang, bapak dalam keadaan harum ini, rapi, cantik, istri datang dalam keadaan bawa ketiak, bilang, hak abang yang wajib kamu tunaikan. Kamu datang sama abang dalam keadaan rapi, harum, pergi kamar mandi dulu, bersihkan diri, baru datang kemari. Itu hak abang, jangan pernah dilupakan itu. Makanya ini adalah pelajaran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Nabi sendiri yang mengajarkan itu kepada kita agar kemudian tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Justru dalam hubungan ibadah tadi, hubungan biologis ini adalah momen yang paling yang paling sakral, yang harus betul-betul dijaga dalam kehidupan rumah tangga. Kalau tidak diperhatikan hanya sebagai ritual biasa, maka akan terjadi perceraian demi perceraian. Yang membuatkan justru dari sisi ini. Baik, itu aja yang kemudian menjadi hak istri. Sebenarnya ada banyak lagi hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Cuma kalau kita sampaikan semua ini ada berapa halaman itu? Nanti jam 2 harus selesai. Ya kan? Jam 2 harus selesai. Mau jam 2 harus selesai kita, Pak. Jam 2 harus selesainya, susah kita. Jadi kita singkat-singkat aja lah ya. Kemudian kita akan membahas yang masalah baru. Nah ini dia. Masalah apa sih hak suami yang wajib ditunaikan oleh para istri. Nah, ini sekarang giliran bapak ini, yang lain ibu-ibu harus mendengar. Apa sih hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri? Nah itu dia poin pentingnya. Yang pertama, hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri adalah istri wajib taat kepada seorang suami. Bu, ibu-ibu yang di belakang, tolong simak dengan baik. Ini bukan ucapan saya, ini justru ucapan daripada Rasulullah. Nabi sendiri mengatakan ini. Ketika seorang istri menikah, seorang wanita menikah dengan laki-laki, yang harusnya ketaatan itu diberikan kepada seorang orang tua, ayah dan ibunya, langsung berpindah kepada seorang suami. Suami lebih harus ditaati daripada orang tua itu sendiri. Itu susunannya seperti itu, tertibnya seperti itu. Ketika umpamanya kontradiksi, ayah mengatakan jangan pergi kamu sana daftar untuk jadi apa? Jadi pegawai negeri. Suami bilang jangan kamu daftar sebagai pegawai negeri, kamu di rumah saja membantu kita dan sebagainya. Maka yang lebih ditaati adalah apa? Adalah yang perintah daripada seorang suami. Nanti banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang masalah itu. Karena memang jalan terdekat bagi seorang istri itu adalah taat sama seorang suami. Banyak pun ibadah seorang istri, dia mulai 1000 rakaat,
yang mulai ya kayak Zainul Abidin ya, 1000 rakaat tidak pernah tinggal selain sholat 5 waktu ya. Puasanya selain puasa Ramadan, puasa sunnah terus, puasa daun terus, tapi ingkar sama suami ya, tapi kemudian tidak taat sama suami. Itu yang seperti yang disebutkan Rasulullah, uridun nar fa idza aktaru ahliha an-nisa yakfurna. Dinampakkan kepada kata Rasulullah itu neraka. Ternyata yang paling banyak di dalam neraka itu siapa? Yaitu perempuan yang furna, mereka ingkar. Kemudian ditanyakan, ayat furna billah, apakah mereka ingkar kepada Allah? La, yakfurna al-ashir, mereka ingkar kepada suami, tidak taat kepada suami. Justru ini yang paling banyak mencampakkan seorang wanita kepada apa? Pada nerakanya Allah SWT. Makanya banyak beribadah seorang wanita tapi tidak taat kepada suami, maka apa? Maka tempatnya di neraka. Makanya ibu-ibu sekalian yang semua dirahmati Allah, ada satu hadis, masya Allah, luar biasa hadisnya. Hadis apa ini? Hadis dari kata Rasulullah, jika seorang wanita mampu melakukan 4 hal, maka dia diizinkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia mau. Hadisnya sahih, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'daha dakhalat min ayyi abwabil jannati syaa." Jika ada seorang istri mampu menjalankan sholat 5 waktunya dengan baik, ketika masuk azan ya zuhur langsung dia bangkit berwudu langsung kemudian sholat, tidak menunda-nunda. Kemudian wasamat syahraha, bisa menjaga puasa Ramadannya. Ketika datang puasa Ramadan, puasa dengan baik. Ketika ada masa-masa haid langsung diganti di bulan yang lain. Wahassanat farjaha, yang ketiga, dia bisa menjaga kemaluannya, tidak curang sama laki-laki yang lain, tidak SMS-an sama yang laki-laki yang lain tanpa seizin suami. Kemudian yang terakhir, wa aqa'at ba'laha, istri tadi taat sama suami. Jika seorang istri mampu menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, lalu kemudian taat sama suaminya, apa kata Rasulullah? Dakhalat min ayyi abwabil jannati syaa, dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia mau. Subhanallah, gara-gara melakukan 4 hal saja dia bisa masuk ke dalam surga. Makanya ada ini ya, ada seorang ucapan seorang syekh ketika istrinya minta izin, bang, ya kalau bahasa kita ya pak ya, tapi kalau bahasa orang takutnya nggak mampu lah kan, ya kan? Bahasa kitanya, pak, bang, boleh nggak ada izin keluar ya, mengurus majelis taklim, mengurus ini, mengurus ini, mengurus ini, mengurus ini, mengurus ini. Kata siapa? Kata istri. Lalu apa jawaban suami? Dek, kamu menyibukkan, kesibukan di luar sana. Sholat kamu di rumah gimana? Udah benar atau belum? Puasa kamu udah benar atau belum? Kemudian layanan kamu kepada suami udah benar atau belum? Ya, bagaimana kamu melayani suami, masa dan sebagainya? Bagaimana sikap kamu pada suamimu? Udah benar atau belum? Kalau benar, gak usah cerita-cerita di luar sana. Gak ada faedahnya kamu ngatur majelis taklim, gak ada faedahnya kamu ngurus ini di luar sana. Yang di rumah aja gak betul. Ini kan seperti terbalik ya Pak. Ada wanita kadang-kadang yang dia gitu Pak ya, suka keluar untuk melakukan ini dan itu. Sebenarnya pekerjaan dalam rumah itu justru ibadah dia yang paling terbesar. Ibadah terbesar bagi seorang wanita itu bagaimana dia bisa betul-betul mengabdikan dirinya kepada seorang suami. Karena kata Rasulullah itu, jalan terdekat bagi seorang istri justru bagaimana bisa dia melayani suami dengan baik. Kadang-kadang ada di luar sana itu istri melakukan arisan ini, jumpa sama teman-temannya semua. Di rumah itu nggak betul. Anaknya nggak ada yang jaga, suami nggak ada yang masakan. Ada kejadian gitu Pak. Banyak yang gitu. Dia menganggap mau cari pahala tambahan, ngurus majelis taklim lah gitu. Rupanya nggak masak di rumah. Beli-beli dari apa? Dari ya rumah makan. Subhanallah. Kadang-kadang ya pekerjaannya dalam rumah yang wajib aja kadang-kadang belum betul. Dia pengen apa melakukan hal-hal yang di luar. Betulkan dulu kalau memang sudah betul yang di rumah tadi, sholatnya udah bener gitu. Kadang-kadang kan ada seorang wanita sholatnya itu belum benar tapi apa? Kemudian apa? Pergi untuk apa? Untuk urus-urusan yang tidak terlalu penting bagi dia. Perbaiki sholatmu dulu di rumah. Ini demi Allah saya nasihatkan. Bukan karena untuk apa membela bapak pada saya, tapi ini tuh seorang wanita yang ingin menuju surganya Allah SWT. Perbaiki di rumah, urusan rumah dulu.
Urusan rumah diperbaiki terlebih dahulu, baru kemudian kalau memang ada waktu tambahan pikirkan masalah yang lain. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang semoga rahmat Allah SWT, Allah berfirman, "Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajat." Jadi, walirrijali 'alaihinna darajat maknanya Pak, laki-laki punya tingkatan satu derajat dibandingkan wanita. Maknanya apa makna derajat ini? Airiasatan. Suami punya hak untuk memimpin istrinya. Maknanya di sini apa? Setinggi apapun, perhatikan ya, setinggi apapun gelar akademik seorang wanita, S1, S2, S3, S3, dan S apa, entah S apa aja lah, di hadapan suami tetap harus tunduk, walaupun suami hanya tamat SD. Loh, itu ajaran Nabi, itu ajaran Nabi SAW yang betul-betul harus diterapkan. Tanyakan dalam diri, sudah benarkah aku menjaga suami? Sudah benarkah aku menjaga kehidupan rumah tangga ini? Jangan terlalu mikir kesana-kesana, kehidupan rumah tangga dulu. Gak apa-apa orang bilang ke kita, oh dia itu tidak gaul, tidak begini, tidak begini. Gak apa-apa, yang penting tujuan kita benar. Gitu. Makanya ibu-ibu sekalian, ada pemikiran yang rusak di masyarakat kita, Pak. Ya, mohon maaf ya, berdiri. Saya kalau ceramah pengennya berdiri gitu. Kalau duduk itu gak ser gitu, kurang mantap. Enak berdiri atau dulu, Pak? Diri ya. Jadi baiklah Muhammad Rasulullah, ada pemikiran yang yang sesat di masyarakat kita sekarang. Terutama wanita-wanita liberal mengatakan jangan taat kali sama suami itu, kita nanti diinjak-injak. Jangan taat kali sama suami itu, nanti kita dijajah sama mereka. Jangan taat kali, nanti mereka semena-mena dan seterusnya. Ini selalu ucapan ini selalu diputar-putar kemudian diucapkan di masyarakat kita. Subhanallah. Ini adalah ucapan daripada wanita-wanita yang tidak menjadikan surga sebagai orientasinya. Ini adalah ucapan wanita yang tidak menjadikan surga menjadi tujuannya. Dan demi Allah, kalau sekiranya mereka membaca hadis-hadis Rasulullah, mereka akan tahu ternyata jalan terdekat bagi seorang istri masuk ke dalam surga adalah taatnya dia kepada seorang suami. Pak, Bapak bawa istri kan kemarin? Bawa istri kan? Istri lain. Harusnya bawa istri agar kemudian saling dinasihati. Apa yang saya sampaikan ini saya ambil langsung dari kitab para ulama, bukan untuk menekan siapapun, tapi dijadikan bahan pelajaran bagi kita. Jangan pulang Rasul ini kayak bela-bela siapa? Para suami. Tadi saya sudah bantai suami. Baru tadi sebelum maghrib saya bantai para suami. Sekarang ini saya menasihati para istri. Jadi pemikiran ini adalah pemikiran yang sama, yang mereka tidak menjadikan surga sebagai tujuannya. Sungguh dan demi Allah, ketika istri taat sama suaminya, dalam satu hadis, ridho suami sebelum suami meninggal, suami itu ridho sama dia, maka tidak ada balasan kecuali surga. Maka ada seorang wanita curhat kepada Rasulullah, curhat tentang keluarganya. Selesai dia curhat tentang keluarganya kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana sikap kamu sama suamimu, wahai wanita? Maka si wanita tadi mengatakan, alhamdulillah ya Rasulullah, saya tidak pernah mengurangi hak-hak suami saya. Semua yang menjadi kewajiban saya lakukan dengan semampu saya. Kata siapa? Kata wanita tersebut. Maka tengok ucapan Rasulullah menasihati wanita tersebut. Fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat di mana posisi kamu wahai wanita di hadapan suamimu. Sesungguhnya suamimu bisa menjadi surgamu, bisa juga menjadi neraka. Ini ucapan yang tegas daripada Rasulullah untuk membantah pemahaman-pemahaman yang liberal tadi. Lihat, sebanyak apapun ibadah kita, tapi kita ingkar sama suami, melawan sama suami itu, tidak mengikuti suami, neraka yang pantas. Tapi kalau sedikit ibadah kita hanya sholat 5 waktu dan sebagainya, puasa, tapi kemudian kita taat sama suami. Begitu suami datang, kita dalam keadaan rapi harum, kita bukakan mantelnya ataupun bajunya, kasih minum, dudukkan dan semuanya. Subhanallah, ini kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan kita bicara-bicara yang lain gitu. Ya, jadi ketika suami datang dilayani sebagai surga yang menjadi balasan bagi wanita-wanita yang seperti ini. Makanya kalau kita ingin seorang wanita bertanya, apa sih amalan yang paling cepat untuk masukkan kita dalam surga? Taatmu kepada seorang suami. Taatmu kepada seorang suami. Sesungguhnya ternyata penduduk ahli surga, wanita-wanita surga itu punya sifat. Sebagai sabda Rasulullah,
Rasul mengatakan, nisa'ukum min ahli jannah al-wadudul wadudul a'udu ala zawjiha. Wanita-wanita sorga ternyata memiliki sifat. Apa sifat mereka? Al-wadud, yang penuh dengan rasa cinta. Ketika suaminya datang, dia sangat mencintai suaminya, melayani suaminya. Ketika anaknya datang, dilayani anaknya. Pokoknya betul-betul luar biasa. Al-wadud, yang banyak anaknya. Al-a'udu ala zawjiha, yang gampang kembali untuk apa? Meminta maaf kepada suaminya. Allati idza ghadiba 'alaiha tadau yadaha 'ala yadihi faqalat. Ketika suaminya marah sama dia, maka istri yang tadi datang kepada suaminya meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sembari mengatakan, la adumu ghamdan hatta tarda. Suamiku, abangku, cintaku, aku gak akan bisa tidur bang sampai abang rindu kepadaku. Inilah sifat-sifat penduduk ahli surga. Bu, di surga nanti, Pak, jangan biarkan istri-istri ini tidak pergi berangkat ke surga bersama Pak. Di surga nanti, wanita yang paling tercantik, Pak, adalah istri-istri kita. Itu kecantikan istri itu 70 kali lipat dibandingkan para bidadari sekarang. Bidadari cantik, tapi istri-istrinya akan lebih cantik daripada apa? Daripada bidadari yang ada. Sehingga ketika istri masuk sama suami ke dalam surga, maka bidadari yang ada itu menjadi dayang-dayang bagi suami, bagi istrinya, membantu kebutuhan istri nanti di surga. Istri pamit dulu, tolong apel bawakan, nanti bawa apel. Tolong bawakan anggur, bawakan anggur. Tolong ambilkan air minum. Jadi pembantu dia nanti kalau pamit istri bisa masuk surga, usahakan istri itu bisa masuk surga. Kemudian hak kedua, ini kita sampaikan 2 hak saja Pak ya. 2 hak saja karena sisa itu hampir sama daripada yang sebelumnya tadi, ya kan? Bersama. Hak kedua, hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri adalah at-tamkin. Ya. At-tamkin itu apa? Ketika suami meminta istri untuk melakukan hubungan suami istri, istri wajib datang menyerahkan dirinya untuk melakukan hubungan suami istri. At-tamkin wajib. Sampai ya, kalau sekiranya istri dalam keadaan repot dan sebagainya itu secara fikih wajib bagi dia untuk apa? Datang. Kecuali umpamanya dalam kehidupan rumah tangga ya, bapak-bapak pun ini sabar-sabar juga lah gitu kan. Tapi kalau istri dalam keadaan capek, dalam keadaan sakit, dalam keadaan repot, jangan pula minta di saat seperti itu. Jadi usahakan istri lagi nimang anak, lagi capek dan sebagainya, itu kita tunggu dulu sampai umpamanya selesai semua, baru kemudian kita katakan ayo dan sebagainya. Tapi secara fikih kita bahas dulu. Di antara hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh istri adalah apa? Melayani suaminya. Ya, melayani apa dari siapa? Hubungan biologis. Dan ini apa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata 'alayha ghadban la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang suami memanggil istrinya, "Dek, ayo telanjang." Maksudnya itu ingin bahasa kiasan untuk melakukan hubungan suami istri. Fa'abat an taji'a, istri enggak mau datang. Nantilah, inilah, lagi capek, lagi ini, enggak mau datang sama suaminya. Fabata 'alaiha ghadban. Lalu kemudian pada malam hari suami itu marah sama istrinya. Gara-gara apa? Istrinya enggak mau melayani suaminya. La'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Ya, malaikat melaknat istrinya sampai datang pagi hari. Subhanallah. Di malam hari itu malaikat datang di dekat istrinya sembari malaikat mengatakan Allahumma anha, Allahumma anha, Allahumma anha, ya Allah laknat dia sampai pagi hari. Bayangkan ibu sekalian, ya, ibu nggak mau diajak sama suami, kira-kira didoakan sama malaikat apa? Laknat tiba-tiba mati jam 1 pagi mati. Gara-gara apa? Ya, udah masuk aja dalam keadaan dilaknat sama malaikat. Kira-kira gimana? Tapi Pak, jangan pula istri lagi capek, lagi repot gitu kan. Ayo deh, lagi repot ini Bang. Dilaknat malaikat kau. Jangan gitu juga. Ya kan? Ya sabar-sabar dulu lah gitu kan. Sabar istri selesaikan urusannya. Kalau dia udah happy dan sebagainya baru. Jangan pula ini ada di TikTok. Ayo, nantilah kan udah barusan dan sebagainya. Wah, dilaknat berarti kamu, dilaknat. Akhirnya istri mau. Gak gitu juga nantinya ya. Tapi ini
kita sampaikan agar kemudian istri-istri itu paham aja gitu, agar tidak keluar daripada rel. Pokoknya sebagai bentuk muhasabah. Oh, ini takut nanti hadisnya kena sama aku gitu. Tapi jadikan alat bagi seorang suami untuk nakut-nakuti istri. Ini bahaya juga. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau sekiranya suami dalam keadaan repot, istri dalam keadaan repot? Ini secara hukum asalnya. Walaupun suami ngajak istri dalam keadaan repot, sebenarnya wajib mau. Tapi kita sebagai suami ya paham diri lagi. Rasulullah mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu li hajatihi falta'ti." Jika seorang laki-laki memanggil istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, wajib dia datang. Kata Nabi, "Wa in kana 'ala tanur." Walaupun dia lagi sibuk masak di dapur. Itu kata Nabi, gitu. Tapi lagi-lagi kita sampaikan kalau sekalian ya, ketika masalah-masalah seperti ini, lihat kondisi istri lagi ngapain, lagi nyusui anak, lagi jaga anak dan sebagainya. Lihat kondisi, kalau udah lagi tentram sebagainya baru. Tapi kalau lagi sibuk ya usahakan sabar dulu, gitu ya. Tapi nasihat kita kepada istri, tolong camkan hadis-hadis ini, jangan sampai penolakanmu itu gara-gara nggak ada kegiatan kemudian tidak mau melayani suami. Karena sesungguhnya ya tentang hubungan biologis ini adalah kebutuhan doruri bagi seorang laki-laki. Ya, dia kan kerja, pergi kerja di luar, nengok wanita-wanita yang buka aurat dan sebagainya. Kemudian naik ke barat harus sama disalurkan ya kepada istri. Makanya ini dia merupakan hak-hak istri ya dan hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh masing-masing. Jadi itu saja yang mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada banyak hak lagi sebenarnya. Di antaranya tadi sama saja. Kalau seorang suami wajib berkata yang baik kepada istri, maka istri juga wajib berkata yang baik kepada suami dan seterusnya. Jadi ada beberapa hak tadi yang hampir sama kita sampaikan. Tapi ada beberapa hak lagi karena memang waktunya juga udah jam sekian gitu. Takut ini udah gini-gini Pak, di ujung-ujung. Kayaknya capek kerja ya, kerja tadi ya, mungkin kerja. Jadi makanya malam ini itu bisa sabar sampai menyelesaikan majelis ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa kali. Insya Allah gitu Pak ya. Kita berdoa tahun-tahun selanjutnya ada target ini. Tahun depan pun insya Allah kita pulang juga ke Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan Masjid An-Nur dapat bagian juga. Insya Allah. Dengan tema yang lain tentunya ya kan. Tema yang lain. Silahkan dihubungi bisa dilihat sini. PJ penanggung jawab. Insyaallah. Itu aja yang bisa kita sampaikan pada malam hari yang berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sangat bermanfaat dan kemudian memberikan keberkah bagi kita, dan semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini menjadi wasilah agar kemudian tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya minta izin untuk memberikan kesimpulan bahwasanya ya pernikahan ini adalah ibadah terpanjang bagi seorang manusia. Ibadah terpanjang. Yang namanya ibadah itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Lakukan untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi seorang istri yang melakukan pekerjaan dalam rumahnya itu, ibu, ketika ibu melakukan pekerjaan rumah, lakukan semua pekerjaan rumah itu untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya, jangan sekali-kali ibu melakukan pekerjaan rumah itu untuk mengharapkan pujian daripada suami. Ibu akan kecewa karena tidak semua suami itu memuji pekerjaan istri gitu. Jadi kata Rasulullah, ketika istri ingin melakukan pekerjaan apapun dalam kehidupan rumah tangganya tadi, bukan untuk mengharapkan pujian daripada suami. Jangan sekali-kali, ibu akan kecewa. Tapi lakukan itu, tanamkan dalam diri, saya lakukan ini sebagai bentuk perintah daripada Allah dan Rasulnya untuk mengharapkan wajahnya Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah. Adapun suami nggak puji ya nggak ada masalah. Lakukan itu untuk mengharapkan agar kemudian kita lakukan itu dengan penuh kerelaan, keridhaan. Tidak ada marah-marah dan sebagainya. Itu yang pertama. Untuk para suami, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, ada satu amalan terbesar bagi seorang suami. Yang ini kadang-kadang dilupakan. Ada seorang suami kadang-kadang membiarkan istrinya bekerja di luar, sampai mengirim istrinya ke luar negeri jadi TKW, tenaga kerja wanita, gitu ya. Sampai di sana, di Malaysia, di Singapura atau di mana saja, istri disuruhnya untuk bekerja. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian, istri tidak wajib menafkahi suami. Istri tidak wajib menafkahi anak-anak. Yang wajib menafkahi keluarga adalah suami. Pekerjaan mencari nafkah Pak, tugas Bapak. Jangan biarkan amal soleh yang besar ini dipegang oleh istri. Jangan pernah sedih.
Ini amalan saya. Ketika istri mengatakan, bang kita harus beli ini, pokok beli ini, tanamkan dalam kita, oh amal soleh tambahan. Jangan bilang, aduh beban lagi, dari mana dunia, dari mana? Jangan katakan gitu, tapi katakan dalam diri apa? Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Loh, apa ada dalilnya yang mengatakan bahwasanya memberikan nafkah untuk istri pahala yang besar? Ada. Dalam hadis yang sahih disebutkan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, kata Rasulullah. Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar yang kamu sedekahkan ke orang miskin, satu dinar yang kamu infakkan, kamu berikan untuk anak dan istrimu, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada infak-infak sebelumnya. Pak, Bapak tidak sadar ternyata, ya kadang-kadang tidak sadar bahwasanya memberi makan istri itu pahalanya nggak tahu lagi kita seberapa besar. Baik, saya kasih satu permisalan. Mau Pak hadis Rasulullah supaya Bapak bisa takar-takar kayak mana pahalanya ya. Dalam satu hadis diriwayatkan Rasulullah, ada hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Pada masa Bani Israel, hadis Bukhari Muslim, Quran Sahih apa? Pada masa Bani Israel ada seorang pezina. Ada siapa? Seorang pezina. Dia kehidupannya berzina terus, berzina minum minuman keras, berzina minum minuman keras, berzina minum minuman keras. Pada suatu hari ketika dia berjalan di jalan, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, hampir mati gara-gara kehausan. Lalu kemudian dia kasihan sama anjing tersebut, kasihan sama anjing tersebut, maka dia buka sepatunya, dia turun kemana? Ke sumur, dia ambil air pakai sepatunya, lalu kasih anjing tadi dengan air tersebut, dikasih minum, turun lagi, dikasih minum, sampai anjing tersebut apa? Kenyang dengan apa? Minum air tadi. Tapi lihat apa yang Allah berikan sama si pezina tadi. Rasulullah mengatakan, "Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu." Gara-gara perbuatan tadi, memberi minum anjing tadi, hanya memberikan minum saja, Allah berterima kasih kepada pezina tadi. Berterima kasih kepada dia, wa ghafara lahu. Lalu kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa zina, semua dosa-dosa minuman kerasnya. Coba bayangkan tuh. Dalam satu riwayat disebutkan wa adkhalahu Allahu jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Perhatikan, kalau hanya memberikan minum seekor anjing pahalanya sebesar itu, bagaimana memberikan minum kepada istri dan anak? Kayak mana pahalanya itu? Lihat esensi pahalanya. Jangan merasa ini beban. Enggak, lihat itu pahalanya besar sekali. Oh, luar biasa sekali. Makanya semua yang berkaitan dengan membantu manusia dalam hal apapun itu pahalanya besar sekali. Seperti sabda Rasulullah, "Li'an aqdiya hajata akhi khairun li an a'takifa fi masjid hadha." Aku membantu temanku, saudaraku menyelesaikan urusannya. Dia butuh apa? Saya bantu semua urusan dia. Itu lebih besar pahalanya. Itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 30 hari full. Kira-kira orang iktikaf itu kerjanya apa? Orang iktikaf ngapain kira-kira? Sholat, baca Quran, zikir. Iktikaf itu pahala juga. Apalagi di Masjid Nabawi. Ternyata kata Nabi, semua amalan-amalan itu tidak jauh lebih besar pahalanya daripada membantu manusia gitu. Makanya lihat pahalanya. Jangan pernah biarkan amal besar ini dipegang oleh istri-istri kita. Istri kita hari ini jadi PNS. Dalam adik. Ya, disebut berani bapak, biar itu jadi amal soleh bapak. Kalau bapak berani silahkan lakukan, tapi kalau tak berani ya jangan kan gitu. Tapi intinya yang menjadi nasihat saya, jangan biarkan amal soleh besar ini itu dipegang sama istri kita. Intinya amal terbesar seorang istri adalah bagaimana bisa menciptakan dalam kehidupan rumah tangga kehidupan yang luar biasa. Ketika suami pulang itu dalam keadaan seperti surga, bersih, suami itu dilayani, tempat tidur bersih, semua bersih, anak-anak dalam keadaan apa? Rapi dan sebagainya. Makanya bapak-bapak ibu sekalian, bapak sekalian, kalau bapak istri kecapean mengerjakan semuanya, kasih pembantunya. Minimal ada yang mencucikan piring, bantu-bantu ini, yang menempelkan rumah dan sebagainya. Jangan semua, karena memang
tugas istri itu sebenarnya secara fikihnya tadi saya sebutkan nggak wajib dalam mazhab Syafi'i untuk melakukan itu. Ya bagi-bagi nanti. Jadi seperti itu. Suami nanti cari nafkah di kalau mampu datangkan apa? Tapi ada jenis-jenis istri yang dia nggak suka membantu. Saya pengen semua amal soleh ini diambil sama saya. Nggak boleh ada satu wanita pun yang membantu apa? Membantu urusan dalam kehidupan rumah tangga. Kayak gitu dah, biarkan istri melakukan apa? Semuanya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penutup ya. Karena memang ini tadi sebagai penyempurna saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat bagi kita semua. InsyaAllah kita tanamkan dalam sanubari kita, kemudian menjadi pelajaran. Dan saya berdoa semoga kehidupan rumah tangga kita ini apa? Kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Agar kemudian setelah ini InsyaAllah kehidupan rumah tangga kita itu kehidupan yang surgawi. InsyaAllah Ta'ala. Lebih dan kurang dan mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.